Hotel tua di Bandung ini punya satu rahasia mengerikan. Bukan tentang kamarnya, tapi tentang lift kosong yang membawa tamu ke tempat yang seharusnya tidak ada. Kalau kamu berani, tonton sampai akhir dan tulis di kolom komentar, berani nggak naik lift sendirian tengah malam? Raka baru saja tiba di Bandung untuk urusan pekerjaannya. Karena semua hotel besar penuh, ia terpaksa menginap di sebuah hotel tua yang berdiri sejak zaman kolonial. Dari luar, bangunannya memang indah dengan arsitektur Eropa, tetapi begitu masuk, udara pengap langsung menyergap. Di lobi, resepsionis hanya ada satu orang wanita muda. Senyumnya tipis, matanya seakan menatap kosong. Kamar 607, lantai 6, katanya tanpa banyak bicara. Raka membawa koper menuju lift di ujung lorong. Lift itu tampak tua, pintunya berkarat, dan lampu di atasnya berkelap-kelip. Saat pintu terbuka, lift ternyata kosong. Udara dingin menusuk keluar, membuat bulu kuduk Raka berdiri. Di dalam lift, hanya ada cermin besar yang menutupi seluruh dinding belakang. Raka menatap pantulannya sendiri, tapi aneh. Sejenak, ia merasa ada bayangan lain berdiri di pojok. Ia berkedip, bayangan itu hilang. Lift bergerak lambat, berderit, seperti menahan beban berat. Tiba-tiba, di lantai 3, lift berhenti sendiri. Lampu redup berkedip, pintu terbuka pelan. Lorong lantai 3 terlihat gelap, tidak ada siapapun. Tapi dari luar, terdengar suara langkah kaki mendekat, berat dan berirama. "Permisi?" Raka memanggil. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah yang makin dekat. Panik, ia cepat menekan tombol 6. Pintu lift tertutup, tapi sesaat sebelum menutup rapat, ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan tinggi, berambut panjang, berdiri diam di ujung lorong. Lift berderit naik, meninggalkan lantai 3 yang gelap. Jantung Raka berdetak kencang, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendiri di hotel itu. Lift berhenti di lantai 6 dengan bunyi dentuman keras. Pintu berkarat terbuka perlahan, memperlihatkan lorong panjang yang sunyi. Lampu-lampu kuning temaram menggantung di langit-langit. Sebagian berkedip seperti akan padam. Raka melangkah keluar dengan hati-hati. Suara roda kopernya menyeret di lantai marmer, terdengar terlalu keras, seolah menggema. Nomor kamar terpampang di pintu-pintu kayu tua. Catnya sudah mulai mengelupas. Kamar 607 berada di ujung lorong. Saat ia berjalan, entah mengapa hawa di koridor itu terasa semakin dingin. Dari arah belakang, Raka mendengar seperti ada seseorang ikut berjalan pelan, menyesuaikan langkahnya. Ia menoleh cepat. Lorong kosong. Tidak ada siapapun. Sesampainya di depan pintu 607, Raka membuka kunci dengan kartu magnetik. Pintu kayu berat itu berderit saat terbuka. Kamar di dalamnya gelap dan berdebu. Meskipun ranjang tampak sudah dirapikan, ia menyalakan lampu, tapi bohlam hanya menyala redup, nyaris padam. Saat Raka masuk, suara lift di ujung lorong berbunyi lagi. Ting! Pintu terbuka, padahal tak ada tamu lain di lantai itu. Raka menahan napas, menatap lorong dari pintu kamarnya. Tidak ada siapapun keluar dari lift, tapi pintunya tetap terbuka lebar, seolah sedang menunggu seseorang masuk. Hawa dingin merayap, membuat bulu kuduknya berdiri. Perlahan, Raka menutup pintu kamarnya. Dari dalam, ia bisa mendengar pintu lift itu masih tetap terbuka, menunggu. Seakan ada sesuatu yang ingin naik bersamanya. Raka berusaha menenangkan diri. Ia mandi cepat, lalu menyalakan TV sebagai pengalih perhatian. Namun, siaran hanya dipenuhi suara gemerisik statis. Ia memutuskan mematikan TV dan mencoba tidur. Jam di meja menunjukkan pukul 00.15 ketika ia terbangun
karena suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Awalnya ia mengira itu hanya tamu salah mengetuk. Tapi setelah ia diamkan, ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Dengan jantung berdegup kencang, Raka mendekati pintu. "Halo, ada apa?" tanyanya sambil mengintip melalui lubang kecil. Namun anehnya, lorong kosong. Tidak ada siapapun. Ia mundur, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Tapi tiba-tiba, ketukan itu berubah menjadi gedoran keras, seperti seseorang memukul-mukul pintu dengan tenaga penuh. Gagang pintu bergetar, seakan dipaksa terbuka dari luar. Raka menahan napas, keringat dingin mengucur di pelipis. Ia meraih kursi dan menyandarkannya ke pintu untuk pengaman tambahan. Gedoran berhenti mendadak, sunyi. Hanya suara detak jarum jam yang terdengar. Saat ia berbalik menuju ranjang, ia terpaku. Cermin besar di dinding memantulkan sosoknya yang pucat. Namun, di sudut pantulan terlihat bayangan wanita berambut panjang, berdiri membelakanginya. Raka menoleh cepat ke arah sudut kamar. Kosong, tidak ada siapapun. Tapi ketika ia menoleh kembali ke cermin, sosok itu kini menatapnya langsung. Dengan wajah pucat tanpa mata, Raka terhuyung ke belakang, hampir berteriak. Namun, tiba-tiba lampu kamar padam. Kegelapan menyelimuti kamar. Raka terdiam kaku, matanya berusaha menyesuaikan diri dengan samar cahaya bulan yang menembus tirai tipis. Nafasnya memburu. Ia tahu ada sesuatu yang masih berdiri di sana. Perlahan, lampu kembali menyala sendiri. Bohlam berkelip-kelip, tapi cukup untuk memperlihatkan cermin besar di dinding. Sosok wanita berambut panjang itu masih ada di dalam pantulan, berdiri tepat di belakang Raka. Padahal ketika ia menoleh ke belakang, ruangan benar-benar kosong. Dengan gemetar, ia mendekati cermin. "Siapa kau?" bisiknya. Sosok itu tiba-tiba tersenyum, memperlihatkan deretan gigi hitam. Lalu, dengan gerakan patah-patah, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pintu kamar. Raka mundur panik. Saat itu juga, suara ding. Lift terdengar jelas dari ujung lorong. Suara pintu lift yang berderit terbuka mengikuti. Jantung Raka berdetak semakin cepat. Ia menempelkan telinga ke pintu, mendengar suara langkah kaki berat berjalan dari arah lift menuju kamarnya. Langkah itu lambat, tapi teratur, seolah sesuatu yang tinggi dan berat sedang mendekat. Keringat dingin membasahi punggungnya. Tanpa sadar, ia melirik kembali ke cermin. Kali ini, pantulan menunjukkan pintu kamarnya sudah terbuka. Padahal, ia tahu benar, pintu masih terkunci rapat. Dan dari celah pintu, dalam pantulan, tampak sosok hitam besar merangkak masuk. Kepalanya terkulai ke samping dengan suara berderak, tulang patah. Raka jatuh, terduduk di lantai. Saat ia kembali menoleh ke arah pintu nyata, pintu itu kini benar-benar bergetar keras dari luar, seakan sesuatu berusaha masuk. Gedoran pintu mendadak berhenti, sunyi. Hanya terdengar detak jantung Raka sendiri yang berpacu cepat. Ia beringsut mundur, masih menatap pintu dengan penuh waspada. Lalu, klik. Bunyi kunci berputar terdengar jelas, padahal ia yakin pintu sudah terkunci rapat. Perlahan, gagang pintu bergerak ke bawah. Pintu terbuka sedikit demi sedikit, menimbulkan suara berdecit panjang. Raka terpaku, tubuhnya kaku. Pintu kini terbuka setengah, tapi lorong di luar tampak kosong. Hanya udara dingin yang menyusup masuk, membuat lampu kamar kembali berkelip. Ia memberanikan diri mendekat, lalu dengan cepat menutup pintu kembali dan memutar kunci sekuat tenaga. Namun, saat ia hendak mundur, sebuah tangan pucat kurus menyelenap dari celah bawah pintu. Jemarinya panjang dan hitam di ujung, mencakar lantai marmer
sambil berusaha masuk. Raka berteriak dan menendang tangan itu. Seketika, tangan tersebut menghilang, seolah tertelan kegelapan lorong. Ia terduduk lemas, tubuh gemetar hebat. Tanpa ia sadari, suara lift terdengar lagi. Ding! Pintu terbuka. Dan kali ini, pintu tidak menutup kembali. Suara langkah kaki berat itu muncul lagi, semakin dekat, menyeret lantai dengan bunyi seretan mengerikan. Cermin di kamarnya bergetar halus. Pantulan memperlihatkan sesuatu yang tidak terlihat langsung oleh mata. Sosok tinggi hitam dengan rambut panjang menutupi wajah, sedang berjalan di lorong mendekati kamarnya. Ketika sosok itu sampai tepat di depan pintu, lampu kamar padam sekali lagi, dan dalam kegelapan terdengar suara berbisik pelan tepat di telinga Raka. Turunlah ke lantai 3. Raka terduduk gemetar di lantai. Bisikan itu masih terngiang jelas di telinganya, seakan suara perempuan bernafas tepat di belakang lehernya. Ia menyalakan lampu kamar, dan kali ini cahaya stabil, tidak lagi berkelip. Tapi rasa takut tidak berkurang sedikit pun. Ia mencoba menguatkan diri. Mungkin hanya mimpi buruk karena kelelahan, pikirnya. Namun, suara lift di ujung lorong kembali berbunyi. Ting! Pintu terbuka dengan derit panjang dan tetap terbuka. Menunggu. Raka menelan ludah. Kata-kata, turunlah ke lantai 3, mengganggunya. Ada sesuatu yang seakan memaksa dia untuk mengikuti. Dengan langkah ragu, ia keluar dari kamar 607, berjalan pelan menyusuri lorong. Lorong terasa lebih panjang dari sebelumnya. Setiap kali roda kopernya berderit di lantai, ia merasa ada langkah lain yang mengikuti. Tapi setiap kali ia menoleh, lorong tetap kosong. Sesampainya di depan lift, Raka berhenti. Pintu lift terbuka lebar, interiornya gelap, hanya lampu kecil di atas yang berkedip. Ia menatap ke dalam, melihat pantulannya sendiri di cermin lift. Aneh, kali ini pantulan dirinya tampak tersenyum. Padahal wajah aslinya pucat ketakutan. Raka mundur satu langkah, tapi tiba-tiba pintu lift mulai menutup dengan sendirinya. Panik, ia melompat masuk. Pintu tertutup rapat di belakangnya. Di dalam lift, udara dingin menusuk tulang. Tombol-tombol menyala, tetapi tanpa ia sentuh. Tombol lantai 3 menyala merah dengan sendirinya. Lift bergetar pelan, lalu mulai bergerak turun. Di layar kecil di atas pintu, angka perlahan berganti. 6, 5, 4. Namun, ketika seharusnya angka 3 muncul, lift mendadak berhenti di angka kosong. Layar hanya menampilkan simbol garis miring. Lift berderit, lalu pintu terbuka perlahan. Pintu lift terbuka dengan suara berderit panjang. Raka menatap keluar. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Lorong yang terlihat di depan bukan lantai 3 yang seharusnya, melainkan sebuah koridor sempit dengan dinding retak dan cat terkelupas. Lampu-lampu gantung berkedip lemah, seolah hampir padam. Dengan langkah gemetar, Raka melangkah keluar. Begitu kakinya menjejak lantai, pintu lift menutup sendiri dengan keras, meninggalkannya sendirian di koridor asing itu. Ia buru-buru menekan tombol pemanggil lift, tapi tidak ada respon. Lampu indikator mati total. Lorong itu hening. Hanya terdengar tetesan air dari langit-langit. Bau apek dan anyir menyengat. Ia menyusuri dinding, berharap menemukan tangga darurat. Namun, anehnya, koridor terasa tidak berujung. Setiap kali ia berjalan, lorong seakan memanjang, mengulang dirinya kembali ke titik awal. Di salah satu pintu, nomor kamar tertera samar, 303. Dengan tangan gemetar, Raka mencoba memutar gagangnya. Pintu terbuka perlahan, menyingkap kamar gelap dengan ranjang tua berdebu. Di dinding, ada cermin besar retak. Ketika ia mendekat, pantulan di cermin memperlihatkan sesuatu yang berbeda.
Kamar itu tampak penuh dengan orang. Puluhan sosok berwajah pucat duduk di lantai, menatap kosong ke arahnya. Di tengah kerumunan, seorang wanita bergaun putih, rambut panjang menutupi wajah, berdiri sambil menunjuk ke arah Raka. Seketika pintu kamar tertutup sendiri di belakangnya. Suhu turun drastis. Dari balik cermin, sosok-sosok itu perlahan berdiri, satu persatu, mendekat ke permukaan kaca, seolah berusaha keluar. Raka terperangkap, dan ketika wanita bergaun putih itu mengangkat wajahnya, Raka akhirnya melihat matanya. Dua lubang hitam kosong yang meneteskan darah. Raka menjerit, berlari ke arah pintu kamar 303 yang kini terkunci rapat. Ia menendang sekuat tenaga hingga pintu terbuka, lalu berlari keluar ke lorong. Suara langkah-langkah berat terdengar dari belakang, diiringi bisikan-bisikan samar yang memenuhi udara. Dengan panik, ia terus berlari. Di ujung lorong, lift tua itu tiba-tiba terbuka dengan bunyi ting. Seakan memang menunggu dirinya. Tanpa berpikir panjang, Raka masuk. Pintu tertutup keras. Lift berderit, lampu dalam berkedip. Angka di layar tidak menunjukkan nomor lantai, hanya simbol garis miring seperti sebelumnya. Raka memukul-mukul tombol darurat, tapi tidak berfungsi. Tiba-tiba, lampu padam total. Hanya kegelapan pekat. Di dalam kegelapan itu, terdengar suara nafas berat, sangat dekat dengan telinganya. Raka membeku, tidak berani bergerak. Ketika lampu menyala lagi, ia melihat lewat cermin di dinding lift. Dirinya tidak sendirian. Di belakang, berdiri sosok wanita bergaun putih, rambut panjang menutupi wajah. Tangannya pucat, kuku-kuku panjang menghitam. Ia tersenyum miring, lalu berbisik, "Sekarang kau milikku." Lift berguncang keras. Raka menjerit, meraih pintu, mencoba membukanya. Namun pintu tetap rapat. Cermin di belakang bergetar, retak, lalu pecah dengan suara nyaring. Dari pecahan kaca, puluhan tangan pucat meraih tubuhnya, menyeretnya masuk ke dalam kegelapan. Saat itu juga, lift berhenti di lantai 3. Pintu terbuka, kosong. Tidak ada siapapun di dalamnya, seakan lift itu tidak pernah ditumpangi siapapun. Resepsionis di lobi menatap layar monitor CCTV. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Di layar, lift terlihat terbuka, kosong. Ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Tamu baru sudah bergabung.